pagi saudara, selama 30 menit setiap hari kami sajikan berbagai informasi dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Kali ini bersama saya Nanda Aprilia, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Mengawali informasi di Jurnal Nusantara, mahasiswa berunjuk rasa menolak aturan Gubernur Aceh soal jaminan kesehatan. Unjuk rasa pun berujung ricuh. Ratusan mahasiswa bertahan di halaman kantor Gubernur Aceh sejak Rabu siang hingga petang. Mereka memprotes peraturan Gubernur nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh. Suasana pun berubah menjadi ricuh, saudara. Mahasiswa pengunjuk rasa dibubarkan paksa polisi dengan tembakan gas air mata dan juga semburan water cannon. Sejumlah mahasiswa pun berlarian dan mengalami luka-luka saat menolak untuk bubar. Puluhan lainnya dibawa polisi ke dalam kantor gubernur. Pada Rabu malam, pengunjuk rasa yang masih bertahan di depan kantor Gubernur Aceh dipaksa untuk mundur oleh pasukan Brimob anti huru-hara. Pengunjuk rasa mengaku kecewa karena Gubernur Aceh tak kunjung menemui mereka meski aksi penolakan sudah berulang kali. Pada aksi sebelumnya, mahasiswa sempat menginap di halaman kantor Gubernur Aceh demi menuntut dicabutnya aturan yang dinilai membatasi akses layanan kesehatan gratis bagi masyarakat. Hingga Rabu malam, saudara, setidaknya 30 mahasiswa ditangkap polisi. Namun setelah melakukan negosiasi dengan polisi, mahasiswa yang ditangkap pun dibebaskan. Pengunjuk rasa pun membubarkan diri. Perwakilan mahasiswa juga menyebut aksi serupa telah dilakukan selama 2 minggu. Mereka tetap menuntut pergub untuk dicabut. Aksi demo memang berjalan dengan kondusif. Memang ada sedikit mungkin rasa tidak puas dari aksi demo karena dalam aksi tersebut mereka tidak bisa menyampaikan aspirasinya sesuai dengan keinginan mereka, sehingga mungkin ada rasa penyesalan dan dampaknya mungkin sedikit perbuatan-perbuatan atau kegiatan bersama-sama, sehingga kami harus melakukan sebuah kegiatan yang sifatnya dalam pengamanan mahasiswa di depan kantor Gubernur Aceh. Dari mahasiswa ada izin membuat kericuhan. Kericuhan itu adalah satu besar kekecewaan kita terhadap pemerintah Aceh yang sampai hari ini tidak menemui titik temu. Sampai sudah kawan-kawan mahasiswa sudah melalui fase bahkan 2 minggu dalam membangun gerakan ini, kemudian tidak ada titik temu sampai detik ini, sehingga kawan-kawan meluapkan kekecewaan. Kemudian ada beberapa kawan-kawan yang masih ditahan di dalam, tetapi kami sudah bernegosiasi dengan Bapak Kapolres untuk melepaskan kawan-kawan kami. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi membongkar puluhan kios liar di Jalan Ekman Sukajadi, Kota Bandung. Sebagai pengganti, tiap kios diberikan kompensasi 2 juta rupiah. Dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat, sejumlah alat berat tiba di Jalan Ekman Sukajadi dan langsung membongkar puluhan kios. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengatakan pembongkaran dilakukan untuk penataan agar kawasan tersebut tidak kumuh oleh PKL liar. Selain adanya laporan warga, pembongkaran pun dilakukan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut. Meski tak berizin, saudara, sejumlah pemilik kios diberikan uang kompensasi. Ya, jadi ini kita mengembalikan fungsi-fungsi seluruh area sesuai dengan fungsinya. Trotoar sesuai fungsinya, taman sesuai dengan fungsinya. Yang hampir 35 tahun saya tadi tanya, dibangun tapi tidak difungsikan. Termasuk ini kan keluhan dari Poltekkes, mereka tertutup. Bahkan kalau mau keluar, mereka nggak bisa, keburu digembok oleh yang jualan. Nah, kemudian di sini minuman keras tadi hampir satu box mobil ditemukan. Mereka biasa mabuk di halaman ini, kan nggak bagus ya.
Nanti setelah ini akan kita carikan solusi ya. Yang penting kan mereka pulang ke rumah buat bekal makan sebulan cukup, itu aja dulu ya. Nanti setelah itu nanti kita diskusi apa yang harus dilakukan ke depan, bagaimana caranya ibu kota provinsi Jawa Barat ini kelihatan bersih, rapi dan indah, tapi masyarakatnya ekonominya berjalan. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Sapi yang diberi nama Parikesit asal Sukoharjo, Jawa Tengah menjadi sapi pilihan Presiden Prabowo Subianto untuk kurban nanti. Sapi jenis simental itu memiliki bobot 1 ton lebih. Dan saudara, inilah penampakan Parikesit, sapi kurban pilihan tim Presiden Prabowo Subianto. Sapi berusia 4 tahun ini berasal dari kandang Mulyani Rezeki Farm Polokarto, Sukoharjo, Jawa Tengah. Dirawat sejak kecil oleh sang pemilik Kuncoro, sapi jenis simental ini memiliki bobot 1 ton lebih. Setelah terpilih menjadi sapi kurban Prabowo, perawatan dan pengawasan pun dilakukan 24 jam. Kuncoro merasa bangga sapinya bisa terpilih untuk kedua kalinya menjadi sapi kurban Prabowo. Itu dari peranakan sini, Pak, dari kecil, dari hasil inseminasi buatan mantri terbaik di Kabupaten Sukoharjo ini. Ada namanya, Pak, sapi? Ada, namanya Parikesit. Pengawasannya itu tetap extra security karena ini sudah menjadi sapi milik Pak Presiden. Pak, ini beli yang keberapa kali, Pak? Untuk Pak Presiden Prabowo itu kedua kali. Sementara di Karangasem, Bali, seekor sapi milik peternak Dusun Puragaya, Desa Pampat, Kecamatan Rendang, terpilih menjadi hewan kurban Presiden Prabowo Subianto. Sapi Bali yang berbobot sekitar 550 kg ini dibeli dengan harga 54 juta rupiah. Sapi ini dipilih usai seleksi yang super ketat dari tim Provinsi Bali. Nantinya saudara, sapi jantan ini akan disumbangkan kepada masyarakat di Karangasem saat Idul Adha. Diperkirakan ini sekitar 550 sampai 600 kg nih, Pak. Belum digunakan untuk kurban. Nah, setelah kita lakukan verifikasi, dilakukan verifikasi dari kabupaten dan pencermatan juga dari provinsi. Nah, setelah disetujui ini sebagai layak lah disetujui untuk sebagai hewan kurban untuk Presiden Prabowo, maka kami dilaksanakan adalah pelayanan kesehatan hewannya, Pak. Kita bergeser ke Jakarta, saudara. Libur panjang akhir pekan, stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat padat akan penumpang. Lebih dari 35.000 penumpang melakukan perjalanan ke luar kota dari stasiun Senen. Dari data PT KAI, tujuan favorit berlibur yaitu Yogyakarta, Surabaya, dan juga Semarang. Untuk mengakomodir meningkatnya lonjakan, PT KAI Daop 1 mengoperasikan sebanyak 9 kereta tambahan. Sementara kereta cepat Wush diserbu calon penumpang pada libur panjang. 17.000 tiket Wush telah terjual hingga Rabu sore, saudara. Okupansi penumpang Wush dari stasiun Halim pada Rabu sore hingga malam mencapai 95%. 17.000 tiket Wush telah terjual hingga Rabu sore. Jumlah ini diprediksi meningkat pada esok hari. Usai jeda, saudara, PGRI Jawa Tengah meminta agar pemerintah tidak gegabah menghentikan guru honorer mulai tahun 2027. Pemerintah diminta memastikan terlebih dahulu ketersediaan guru pengganti sebelum kebijakan tersebut diberlakukan. Informasinya usai jeda. Sambut Hari Raya Idul Adha dengan hati yang tulus dan penuh keikhlasan dalam momen yang mengajarkan makna pengorbanan dan kepedulian. Lengkapi sukacita dalam suasana penuh berkah bersama program-program istimewa persembahan Kompas TV. Ikuti
pada hari dan jam berikut. Di Kompas TV. Nanda Aprilia kembali menemani Anda di Jurnal Nusantara, Saudara. PGRI Jawa Tengah meminta agar pemerintah tidak gegabah menghentikan guru honorer mulai tahun 2027. Pemerintah diminta memastikan terlebih dahulu ketersediaan guru pengganti sebelum kebijakan tersebut diberlakukan. Menyikapi rencana penghentian guru honorer di sekolah negeri mulai tahun 2027, Ketua PGRI Jawa Tengah Mudi meminta agar pemerintah memastikan terlebih dahulu ketersediaan guru pengganti sebelum kebijakan tersebut diberlakukan penuh. Hal tersebut diungkapkan Ketua PGRI Jawa Tengah Mudi usai ditemui dalam FGD di Kota Semarang. Menurut Mudi, guru honorer yang terdata dalam data pokok pendidikan atau Dapodik menunjukkan bahwa sekolah masih membutuhkan tenaga pengajar. Ia menegaskan jika guru honorer diberhentikan tanpa pengangkatan guru baru, maka sekolah negeri berpotensi mengalami krisis kekurangan guru. PGRI mencatat di Jawa Tengah saja masih terdapat belasan ribu guru honorer. Bahkan di sejumlah kabupaten masih ada sekitar 800 guru honorer yang mengajar di sekolah negeri. Jika di rata-rata jumlah kekurangan guru di Jawa Tengah diperkirakan mencapai 17.000 orang. Kondisi kekurangan guru saat ini membuat banyak sekolah memaksimalkan jam mengajar guru hingga lebih dari 40 jam per minggu. Bahkan sejumlah kepala sekolah turut mengajar untuk menutup kekosongan tenaga pendidik. PGRI Jawa Tengah menilai penghentian ribuan guru honorer tanpa solusi pengangkatan tenaga pengganti merupakan langkah yang tidak bertanggung jawab. Sebab tidak ada pendidikan tanpa guru dan tidak ada kelas tanpa tenaga pengajar. Selain itu, PGRI Jawa Tengah juga menyoroti skema P3K paruh waktu yang dinilai masih membebani pemerintah daerah. Mengajar, bahkan sampai kepala sekolah mengajar, gurunya mengajar sampai 40-an jam per minggu. Artinya dengan tambahan guru honorer pun guru harus mengajar dengan jumlah yang sangat besar. Artinya kalau 800 sampai nanti diberhentikan tanpa diisi, maka akan terjadi kekosongan guru. Dan menurut saya negara tidak bertanggung jawab kalau sampai itu terjadi, apalagi ini di sekolah negeri. Karena tidak ada pendidikan tanpa ada guru, tidak ada kelas tanpa guru. Di tengah kondisi efisiensi anggaran dan berkurangnya transfer ke daerah, PGRI Jawa Tengah menegaskan pemerintah pusat harus hadir menjamin pembiayaan kebutuhan guru. PGRI Jawa Tengah meminta pemerintah memastikan seluruh kebutuhan guru terpenuhi sebelum kebijakan pembatasan guru honorer diberlakukan penuh pada 2027. PGRI Jawa Tengah juga berharap pengangkatan guru dilakukan dari tenaga honorer yang selama ini sudah mengabdi di sekolah negeri. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Bagaimana tanggapan guru honorer dan juga Persatuan Guru terkait dengan penataan tenaga honorer di tahun 2027? Kita akan tanyakan langsung kepada Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah dengan Pak Muhdi yang sudah bergabung bersama kami melalui daring. Selamat pagi Pak Muhdi, apa kabar? Selamat pagi Mbak Nanda, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak Muhdi, di tahun 2027 ini kan disebut-sebut sebagai tahun untuk penataan tenaga honorer. Nah, yang ingin saya tanyakan lebih dulu mengenai perspektif dari guru honorer melihat hal ini, Pak Muhdi. Ini sebuah solusi kah atau justru ancaman, Pak Muhdi? Ya, pertama kalau kita berbicara pemerintah mau melakukan penataan, saya kira itu satu hal yang positif kan, karena penataan artinya mereka betul-betul memiliki data dan memenuhi ya seluruh kebutuhan guru. Namun faktanya antara pemerintah pusat dan daerah menurut saya banyak ketidaksinkronan. Sering disebut pemerintah pusat menyebut jumlah guru cukup
karena melihat rasio jumlah guru dan siswa. Tapi tidak boleh lupa bahwa di Indonesia untuk menjamin terselenggaranya pendidikan, apalagi pendidikan dasar yang wajib itu, tidak semua kelas atau rombel itu siswanya bisa sesuai dengan ketentuan, apalagi maksimal sampai 28 misalkan di SD. Karena ada daerah-daerah terpencil yang tidak memungkinkan untuk itu, sehingga cara menghitung itu tidak bisa begitu. Inilah yang membuat mengapa daerah sampai saat ini kekurangan guru begitu besar. Bahkan kemarin hari Senin kami melakukan FGD di satu daerah kabupaten itu menyebut kekurangan guru sampai 1.700-an. Sekarang ya, kondisi sekarang. Karena apa? Kekurangan yang terus bertumpuk dengan adanya pensiun yang sangat besar. Di satu kabupaten bisa 1 tahun sampai 500. Nah, problem ini terjadi walaupun pemerintah pusat sempat membuka seluas-luasnya untuk pengangkatan guru ASN P3K paruh waktu. Namun tanggung jawab yang dibebankan kepada daerah di tengah efisiensi atau pengurangan TKD itu membuat tidak berani mereka mengambil pilihan-pilihan itu, sehingga tetap saja masih menyisakan guru honorer. Nah, terkait dengan itu, maka Permendikdasmen 7 2006 ini sekarang menjadi ancaman dari ribuan guru honorer baik di Jawa Tengah maupun di Indonesia. Mengapa menjadi ancaman? Karena sampai saat ini tidak diawali dengan adanya pemetaan terlebih dahulu, lalu mereka atau negara memastikan bahwa akan dilakukan pengangkatan bukan tahun depan, tapi tahun ini, sehingga pada 2007 itu sudah ada kepastian. Pertama dari sisi kepentingan penyelenggaraan pendidikan dengan ketersediaan guru. Yang kedua, memastikan nasib para guru honorer. Dan yang lebih menjadi ancaman, kalau tahun depan seleksi hanya untuk PNS, ASN PNS. Sehingga banyak guru honorer yang sudah lama mengabdi menjadi sangat terancam. Karena apa? Mereka untuk seleksi ASN PNS menjadi tidak memenuhi syarat karena usia. Gitu, Mbak. Oke, yang digarisbawahi bahwa ini melihat sebagai sebenarnya ancaman begitu ya Pak Muhdi. Nah, kalau yang ingin kita lihat lagi terkait dengan seleksi nasib guru honorer yang tidak lolos P3K. Apakah sistem seleksi P3K saat ini benar-benar dinilai adil dan juga bisa rata begitu untuk para guru honorer ini? Ya, Mbak Nanda ya, sebenarnya saya mengikuti pasti ya, karena saya kebetulan juga anggota DPD RI mengenai masalah seleksi. Pada 2024-25 kemarin sebenarnya seleksi sudah sangat terbuka, namun sebenarnya adanya bahasa saya gini ya, pengalian tanggung jawab yang seharusnya kalau kita bicara ASN, mestinya beban betul-betul menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Namun pada saat finishing kemarin, sepanjang diajukan itu guru honorer ya memenuhi syarat sebagai guru yang terdata dalam Dapodik, mereka sudah mengajar lama di sekolah itu, maka diajukan. Tetapi tidak semua daerah berani mengajukan semua kebutuhan guru itu karena bebannya dilempar ke daerah sepenuhnya. Sehingga banyak guru-guru yang tidak bisa disertakan. Jadi ketidakadilannya sebenarnya kemarin karena ada miss ya antara keinginan pusat dengan daerah. Daerah ketakutan karena tidak mampu akan memberi gaji atau honor kepada guru apabila formasinya diajukan sehingga menjadi ASN semua. Dan ini faktanya memang karena beban anggaran yang begitu berat di tengah-tengah saya kira dua hal. Pertama, pengurangan atau efisiensi anggaran yang diberikan kepada daerah. Lalu yang kedua, pembatasan mengenai belanja pegawai barang dan jasa ini hanya maksimal 30%, padahal pada umumnya sudah di atas itu. Akhirnya membuat daerah tidak mengajukan semua kebutuhan itu. Nah, kalau cara melihat ini nanti berbeda antara pusat dan daerah,
di mana pusat misalkan sekarang mengeluarkan surat edaran 726 ini yang akan menghentikan di 2026, maka akan menjadi ancaman yang sangat serius. Jadi dari sisi kemarin sebenarnya di yang paruh waktu semua yang diusulkan oleh daerah itu sebenarnya diterima untuk yang paruh waktu kemarin. Dari sisi itu sebenarnya sudah tidak ada masalah, cuma miss-nya adalah karena beban itu diberikan kepada daerah, daerah tidak mampu maka tidak berani mengusulkan. Oke, berarti kalau kita tanya dari sudut pandang PGRI Provinsi Jawa Tengah sendiri diwakilkan oleh Pak Muhdi untuk saat ini, melihat dengan hal yang kondisi saat ini, apa kemudian solusi yang mungkin akan diberikan atau disampaikan? Hal mendesak apa untuk pemerintah pusat untuk melakukan terkait dengan kebijakan ini? Ya, pendidikan itu kan mandatori ya. Pendidikan adalah kewajiban harus diselenggarakan, apalagi pendidikan dasar. Maka mestinya pemerintah menanggung sepenuhnya untuk kepastian terselenggaranya pendidikan. Kita memiliki anggaran pendidikan yang juga ditetapkan 20% oleh Undang-Undang Dasar. Mengapa itu tidak digunakan untuk menjamin terlebih dahulu ketersediaan guru? Karena tidak ada pendidikan tanpa guru, secanggih apapun teknologi itu. Nah, untuk itu mestinya kebutuhan pokok, kebutuhan dasar ini dipastikan dipenuhi menjadi tanggung jawab negara sepenuhnya. Nah, saat ini ternyata belum seperti itu. Apalagi kita juga miris, guru kok diangkat untuk di sekolah negeri ini ya, guru kok diangkat tidak ASN PNS menjadi P3K. P3K masih P3K paruh waktu. Dan dalam konteks ini tanggung jawabnya diberikan kepada daerah bebannya. Padahal kalau kita lihat misalkan saya contohkan di satu kabupaten saja, misalkan di Banyumas dari 8.153 guru, itu guru ASN PNS-nya hanya 35% saja. Selebihnya adalah guru P3K. Dan ada masih 8% itu yang sekarang disebut dengan honorer. Baik. Ya. Oke. Terkait dengan kondisi seperti yang disampaikan Pak Muhdi tadi, kita harapannya bahwa ini menjadi perhatian juga untuk pemerintah pusat terkait dengan suara-suara untuk tenaga honorer, khususnya guru di daerah-daerah. Terima kasih sudah berbagi perspektifnya bersama kami di Jurnal Nusantara, Pak Muhdi, Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah. Salam sehat selalu Bapak. Saudara, tetaplah bersama kami di Jurnal Nusantara. Kami akan kembali usai jeda. Sambut Hari Raya Idul Adha dengan hati yang tulus dan penuh keikhlasan dalam momen yang mengajarkan makna pengorbanan dan kepedulian. Lengkapi sukacita dalam suasana penuh berkah bersama program-program istimewa persembahan Kompas TV. Ikuti pada hari dan jam berikut di Kompas TV. Pembangunan berkelanjutan adalah tanggung jawab kita bersama. Ketahui realitas sosial, ekonomi, dan lingkungan. Serap inspirasi dari upaya di mana kita punya hak dan kewajiban yang sama untuk menjaga lingkungan tetap lestari. Inovasi karbonnya ini lebih efisien 35 kali lebih cepat. 35 kali lebih cepat. Serta solusi berkelanjutan oleh individu, komunitas, maupun institusi. Ikuti Sustainasia setiap Sabtu pukul 9 pagi di Kompas TV. Di penghujung akhir Jurnal Nusantara hari ini, saudara, waspada penyebaran hantavirus. Pemkot Bandung, Jawa Barat tingkatkan deteksi dini di seluruh fasilitas kesehatan. Merespons hal tersebut, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan instruksikan Dinas Kesehatan hingga tingkat klinik untuk siaga melakukan pemantauan. Selain meningkatkan kewaspadaan, Wali Kota Bandung Farhan menegaskan pihaknya juga selalu mengikuti arahan dari Kementerian Kesehatan. Farhan menambahkan dengan pengalaman penanganan COVID-19, Pemkot Bandung memiliki modal pengalaman untuk pencegahan. Hingga saat ini, saudara, belum ditemukan warga yang terpapar virus tersebut. Mengikuti arahan dari Kementerian Kesehatan,
dan karena kita sudah punya pengalaman terhadap COVID, jadi kita juga akan memantau terus dan kita memastikan bahwa deteksi dini dulu itu yang paling penting. Dinas Kesehatan Kota Bandung memiliki tugas utama adalah melakukan deteksi dini terhadap kasus-kasus apabila suspek adanya hantavirus. Dan saudara, 30 menit sudah kami menemani awal hari Anda dengan beragam informasi menarik dari berbagai daerah di tanah air. Jurnal Nusantara kami akhiri, sampai jumpa esok hari. Saya Nanda Aprilia pamit undur diri, usai jeda akan Anda saksikan Sapa Indonesia Pagi. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya. Menjelang datangnya Hari Raya Kurban, saat umat muslim menanti kepastian waktu ibadah yang penuh makna, ketahui penetapan 10 Zulhijjah, Hari Raya Idul Adha, disertai reportase langsung pemantauan hilal dari berbagai penjuru Indonesia. Dalam Breaking News, Sidang Isbat Penentuan Idul Adha 2022